Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membahas hasil diskusi kami tentang current issue COVID-19 atau isu terkini tentang COVID-19. Berikut adalah kelompok 3. Yang pertama Anisha Fakira Putri, Aprilia Nurhanisa, Ayu Septianti, Faris Anfasa Jaya, Nadifa Risti Samara, Nadia Azahra, dan Nia Anggistina. Berikut adalah outline yang akan kami bahas pada materi kami. Yang pertama ada asal-usul COVID-19, yang kedua agen dan penularan, yang ketiga pencegahan, yang keempat kebijakan pemerintah, dan yang kelima CFR atau Case Fatality Rate. Saya akan menjelaskan tentang asal-usul COVID-19. China Morning Post melaporkan bahwa kasus COVID-19 ditemukan di Tiongkok pada bulan November. Berdasarkan data pemerintah yang tidak dipublikasikan, studi di Eropa menunjukkan virus corona berada di sana pada akhir tahun lalu atau lebih awal dari yang diperkirakan. Sementara, pejabat kesehatan Cina mengatakan penelitian asal muasal virus corona harus dilakukan di beberapa negara. Teori yang selama ini beredar adalah bahwa virus corona atau COVID-19 yang kemungkinan berasal dari kelelawar. Sebuah teori awal mengatakan virus ini menyerang manusia dari binatang di pasar basah di kota Wuhan, tempat sejumlah pasien corona pertama diidentifikasi saat sedang bekerja atau berbelanja. Hal ini dipertanyakan ketika para pejabat dari Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit Cina mengatakan mereka tidak menemukan virus dalam tes sampel hewan dari pasar. Namun, untuk mendapatkan akses hasil tes lebih lanjut dikatakan bisa menjadi bagian dari pekerjaan tim WHO. Agen COVID-19. COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus dari golongan coronavirus, yaitu SARS-CoV-2 atau virus corona. COVID-19 dapat menyebabkan gangguan sistem pernapasan, mulai dari gejala yang ringan seperti flu hingga infeksi paru-paru seperti pneumonia. Penularannya tidak sengaja menghirup percikan ludah atau droplet yang keluar saat penderita COVID-19 bersin atau batuk. Yang kedua, memegang mulut, hidung, atau mata tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah menyentuh benda yang terkena droplet penderita COVID-19. Yang ketiga, kontak jarak dekat atau kurang dari 2 meter dengan penderita COVID-19 tanpa mengenakan masker. Adapun cara pencegahan untuk menangani COVID-19, yang pertama, kita harus menggunakan masker saat keluar dari rumah. Kedua, menerapkan physical distancing, minimal berjarak 1 meter dari orang lain. Ketiga, tidak menyentuh area muka seperti mata, mulut, dan hidung sebelum mencuci tangan. Keempat, rutin mencuci tangan dan memakai hand sanitizer yang mengandung alkohol minimal 60% setelah memegang sesuatu. Kelima, hindari kontak fisik secara langsung dengan penderita COVID-19. Yang keenam, gunakan tisu saat bersin atau batuk. Yang ketujuh, selalu menjaga daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian ada kebijakan pemerintah dalam menangani kasus COVID-19. Adanya peraturan pemerintah pengganti UU nomor 1 tahun 2020 yang berisi tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan. Di sini pemerintah memberi 405,1 triliun dalam menghadapi ancaman COVID-19, di mana untuk bidang kesehatan mendapatkan anggaran 75 triliun, bidang sosial mendapatkan anggaran 110 triliun, bidang fiskal dan insentif pajak mendapatkan anggaran 70,1 triliun, dan usaha mikro kecil menengah atau UMKM sebesar 150 triliun. Kemudian diberlakukannya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. PSBB ini terdapat di dalam peraturan pemerintah nomor 21 tahun 2020. Di mana isi kebijakan PSBB ini ialah adanya peliburan anak sekolah dan tempat kerja. Kemudian yang kedua ada pembatasan kegiatan keagamaan. Yang ketiga, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. Yang keempat, pembatasan kegiatan sosial budaya. Kelima, pembatasan mode transportasi. Dan yang keenam, pembatasan kegiatan lainnya
terkait aspek pertahanan dan keamanan. Semenjak PSBB ini berlaku, maka muncullah segala kegiatan yang dilakukan dengan cara daring. Kemudian ada perlengkapan atau fasilitas yang diberikan pemerintah untuk menangani COVID-19. Yang pertama, pemerintah Republik Indonesia membangun fasilitas observasi, penampungan, dan karantina untuk mengendalikan infeksi COVID-19 di Pulau Galang, Kepulauan Riau. Di rumah sakit di Pulau Galang ini terdapat 1.000 tempat tidur untuk penderita COVID-19. Kemudian pada tanggal 23 Maret 2020, Wisma Atlet Kemayoran diresmikan menjadi rumah sakit darurat COVID-19. Fasilitas ini dilengkapi dengan laboratorium, farmasi, dan peralatan medis portable. Fasilitas ini mampu menampung sampai dengan 3.000 tempat tidur untuk penderita COVID-19. Universitas Airlangga atau UNAIR yang mengumumkan hasil penelitiannya terkait penyembuhan pasien positif COVID-19. Rektor UNAIR, Profesor Muhammad Nasi mengatakan, UNAIR merilis 3 cara untuk menyembuhkan pasien positif COVID-19, yakni penggunaan 5 obat tunggal yang telah ada, 5 regimen kombinasi obat, dan 2 bentuk penggunaan stem cell. Obat baru ini merupakan hasil kombinasi dari 3 jenis obat. Yang pertama, lopinavir atau ritonavir, dan azitromycin. Lopinavir atau ritonavir adalah obat kombinasi antivirus yang digunakan sebagai obat pendukung untuk menangani infeksi HIV. Sedangkan azitromycin adalah obat untuk mengobati azotomi infeksi bakteri berbagai organ dan bagian tubuh seperti saluran pernafasan, mata, kulit, dan alat kelamin. Yang kedua, lopinavir atau ritonavir dan doxycycline. Doxycycline adalah obat antibiotik yang digunakan untuk mengatasi berbagai penyakit akibat infeksi bakteri. Yang ketiga, hidrokloroquine dan azitromycin. Hidrokloroquine adalah obat yang digunakan untuk mencegah dan menangani penyakit malaria. Di luar negeri, 3 obat itu diberikan satu per satu kepada pasien. Kemudian, 3 obat itu dikombinasikan oleh UNAIR menjadi 1 obat. Hasil efektivitas obat lebih dari 90%. Meskipun kombinasi, BPOM tetap menetapkan pada golongan obat baru. Selanjutnya ada CFR atau Case Fatality Rate. Case Fatality Rate adalah angka kematian akibat suatu penyakit. Di sini saya akan membacakan Case Fatality Rate akibat COVID-19 di Indonesia pada tanggal 29 Agustus 2020. Kasus meninggal akibat COVID-19 di Indonesia mencapai 7.169 atau 4,3%. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.